Baiklah, seperti janji saya, Auditory Channel kita lanjutkan ya. Sama seperti visual channel gitu ya. Dari pendengaran, saluran pendengaran ini juga merupakan saluran input dari manusia. Mendengar, kita bisa mendengarkan sesuatu karena ada getaran atau vibrasi atau ada gelombang suara ya, sehingga suara yang dikeluarkan dari seseorang akan terdengar sampai ke auditori atau pendengaran orang yang lain. Ini karena adanya vibrasi atau getaran ataupun ada gelombang suara. Berikutnya, manusia bisa mampu mendengarkan frekuensi sampai dengan 20 Hz sampai 15 kHz. Kemudian manusia juga mampu memfilter suara gitu ya. Nah, selanjutnya touch or haptic perception. Dengan sentuhan atau persepsi sentuhan gitu ya. Ini nggak jelas ini. Kenapa sih? Oke, kita lanjut ya. Memahami beberapa kemampuan memori yang dimiliki oleh manusia. Nah, untuk mempelajari tentang memori manusia, kita pelajari dulu informasi yang bisa disimpan dalam memori manusia. Yang pertama, sensory memory, berikutnya short-term memory, kemudian long-term memory. Apa itu? Oke, yang pertama adalah sensory memory atau memori sensoris, berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Memori sensorik cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Ya, misalkan kita habis digigit nyamuk, misalkan gitu ya, kita habis jalan-jalan ke ladang, kemudian kita digigit nyamuk gitu ya. Maka selama rasa gigitannya tadi masih kita rasakan gitu ya, maka kita akan masih mengingat bahwa tadi di daerah mana atau masuk ladang atau di posisi yang mana, di lokasi yang mana, saya digigit nyamuk dan rasanya begitu gatal sekali, misalkan seperti itu. Tapi begitu ada sudah melupakan, rasa sudah hilang, rasa gatal sudah hilang, bisa jadi kita sudah lupa gitu ya, bahwa tadi sebetulnya kita sempat digigit nyamuk, misalkan seperti itu. Berikutnya sensory channel ya. Sensory channel ini berkaitan dengan iconic memory, kemudian echoic memory, kemudian haptic memory ya, itu ya. Salah satunya tadi ada ikonik ya, kita bisa berkaitan sensory channel ini berkaitan juga dengan penglihatan. Misalkan tadi berangkat dari rumah ke tempat kerja, kita bertemu dengan beberapa orang ya, misalkan kita melihat beberapa objek selama perjalanan antara rumah sampai ke tempat kerja. Nah, tapi begitu ada objek yang baru, objek yang lama yang awalnya tadi kita sudah lewati, bisa jadi sudah terlewatkan. Tadi lihat objek apa saja ya selama dari rumah ke kampus atau dari rumah ke kantor gitu ya. Selama ini sudah tidak kita rasakan, misalkan tadi sudah habis menemui atau bertemu gitu ya, atau melihat sebuah benda yang bagus gitu ya, karena saya berangkat dari rumah ke kantor melewati pasar misalkan. Nah, di sana terlihat pemandangan berkaitan dengan sebuah objek yang menarik. Nah, tapi setelah kita melewati hal yang lain, bisa jadi kita sudah lupa dengan tampilan yang tadi kita lihat di pasar ya. Kemudian echoic ini berupa
berhubungan dengan aural stimuli, kita juga bisa berkaitan dengan pendengaran ya. Tadi kita selama perjalanan dari rumah ke kantor tadi dengar apa saja gitu ya. Ada orang bercakap, misalkan kita naik angkot nih, ada orang ngobrol, gosipin tentang sesuatu gitu ya. Tapi setelah ada event-event yang lain, kita akan melupakannya juga. Karena memang sensory channel ada bersifat sementara. Kemudian haptic memory for touch ya. Nah, kalau tadi dikatakan, kita bisa lihat tadi pada saat saya memegang sesuatu, kemudian kok pada saat saya pegang sesuatu ini tadi kok licin banget ya, ini apa ini, kayak gitu. Tapi selama kita berhubungan atau memegang benda-benda yang lain, bersentuhan dengan yang lain, selama itu berubah gitu ya, kita dapat pengalaman-pengalaman yang lain, maka apa yang tadi kita rasakan bisa jadi sudah hilang gitu ya, sudah kita lupakan. Mungkin itu dulu seputar sensory channel. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya.